Ya ampun, itu sama makanannya masih banyak loh, Riz. Ya udah, nanti kalau lapar kan tinggal beli lagi. Riz, buang-buang makanan tuh gak baik. Nah, bener banget tuh Riz, aku setuju sama dia. Nah, kamu pernah kepikiran gak sih, Riz, kalau makanan yang kita makan itu melewati proses yang sangat panjang? Hai semuanya, pernah gak sih kalian kepikiran bahwa makanan yang kita makan itu melewati proses yang panjang banget? Nah, proses ini tuh disebut sistem pangan dan gizi. Di video kali ini, aku, Mulia, Gia, Aris, Wulan, Diana, Arya, dan Ersa akan menjelaskan ke kalian nih sistem yang penting banget buat kesehatan kita. Yuk disimak! Jadi, sistem pangan dan gizi itu adalah rangkaian proses dari penyediaan makanan, distribusinya, sampai bagaimana tubuh kita memanfaatkannya. Nah, ternyata ada 4 komponen utama. Yang pertama ada penyediaan pangan, yang kedua ada distribusi pangan, yang ketiga ada konsumsi pangan, dan yang keempat ada utilisasi pangan. Nah, kalau salah satu bermasalah, bisa memicu kerawanan pangan dan gizi buruk. Penyediaan pangan merupakan langkah yang paling awal banget nih teman-teman. Kegiatannya itu meliputi bertani, berternak, dan juga menanam. Petani saat ini itu udah pakai teknologi, bibit yang unggul, dan juga sistem irigasi yang baik. Namun dalam pelaksanaannya ada aja tantangan. Contohnya itu cuaca yang buruk, pupuk yang kadang-kadang mahal, dan juga lahan pertanian yang semakin sempit. Oleh karena itu, sangat perlu banget nih kerja keras dari petani dan juga dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Setelah pangan diproduksi, pangan harus didistribusikan supaya sampai ke semua orang. Tapi proses distribusi tidak selalu mudah. Terkadang ongkos kirimnya mahal, jalanan yang rusak, dan harga yang tidak stabil. Padahal, memastikan proses distribusi yang baik itu sangatlah penting untuk memastikan harga tetap terjangkau dan juga makanan sampai ke semua orang. Nah, bagian selanjutnya yaitu konsumsi. Ini adalah tentang apa yang kita makan setiap hari. Makan itu bukan cuma soal mengisi perut supaya kenyang, tapi juga tentang bagaimana kita memberi tubuh kita nutrisi yang tepat. Yang disebut makanan bergizi seimbang itu terdiri dari berbagai unsur penting. Makanya, penting banget untuk membiasakan diri memilih makanan yang sehat, beragam, dan sesuai kebutuhan tubuh. Mulailah dengan memperbaiki isi piringmu. Pastikan ada sumber karbohidrat, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup dan kurangi konsumsi makanan olahan. Ingat, konsumsi yang sehat hari ini adalah ekspektasi untuk kesehatan kita di masa depan. Nah, makanan udah masuk. Sekarang saatnya tubuh kita untuk kerja. Nah, prosesnya itu adalah utilisasi yang terjadi di dalam sistem pencernaan kita. Nah, di sini zat gizi itu bakalan diproses, diolah, diserap jadi energi yang bakalan bantu kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga bantu tumbuh kembang kita jadi lebih baik. Tapi ingat ya, kalau makan jangan berlebihan, nanti bisa jadi obesitas. Tapi jangan kekurangan juga, karena nanti kita bisa dapat masalah kekurangan gizi. Salah satunya adalah KET, yaitu kekurangan energi protein. Jadi ingat untuk selalu jaga pola makan ya. Jika sistem pangan dan gizi terganggu, maka harus ada intervensi. Misalnya, bantuan pangan untuk masyarakat yang tidak mampu, subsidi benih untuk para petani, dan edukasi tentang makanan sehat di setiap kampus maupun sekolah. Nah, selain itu, kita juga dapat ikut membantu loh, seperti membeli produk lokal, tidak membuang-buang makanan, dan mendukung pola makanan sehat. Jadi dapat disimpulkan sistem pangan dan gizi sangat penting bagi hidup kita. Nah, bukan cuma soal makanan yang enak aja nih, tetapi juga soal kesehatan tubuh dan keadilan akses pangan. Maka dari itu, yuk kita mulai bijak milih makanan, makan makanan sehat, dan yang paling penting adalah jangan buang-buang makanan. Kami kelompok 9. Ya, aku Mulia, aku Diana, Aku Arya. Aku Keja.